Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dokter sapi, berjumpa kembali dengan dokter sapi. Sahabat semuanya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kebaikan, diberikan kemudahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semuanya, waktu-waktu ini, beberapa waktu ini saya mendapatkan cukup banyak informasi sapi, terutama sapi-sapi yang bermasalah. Cukup banyak. Ada yang dari Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah sendiri, di Jawa Barat, atau di Jawa pada umumnya itu cukup banyak kejadian. Jadi pertama, sapi-sapi yang terlihat sebenarnya hari ini dia sehat, kemudian siangnya atau beberapa waktu kemudian dia mengalami penurunan nafsu makan, benar-benar nggak mau makan, kemudian dari wajahnya nggak happy, kemudian suhunya juga tidak demam, seperti itu, dan kejadiannya cukup banyak, sehingga terkadang peternak itu bingung, ataupun petugas kesehatannya dengan yang dipanggil itu mengalami kebingungan. Sebenarnya masalahnya apa? Karena demam tidak, mau dikasih penurun panas juga karena nggak demam, suhunya 37, 38 seperti itu. Tapi sapi tidak mau makan, terlihat sakit, nggak mau minum seperti itu, sampai semuanya. Nah, endingnya apa? Mungkin diberikan vitamin, diberikan yang lainnya sama petugas, tapi masih melanjut. Dan banyak kasus yang diawali seperti itu, ternyata endingnya adalah terjadi pipis darah. Pipis darah ini saya sudah berkali-kali menyampaikan video terkait dengan pipis darah ini. Apa namanya? Hematuria sahabat semuanya. Hematuria sendiri, video-video sebelumnya saya menyampaikan bahwa itu disebabkan oleh parasit darah. Apa itu parasit darah? Parasit darah yaitu parasit atau makhluk hidup yang dia tinggal di dalam tubuhnya si sapi, ya, terutama dalam masuk ke, kalau yang babesia ini namanya babesiasis ini, dia masuk ke sel darah merah, dia merusak sel darah merahnya, sebanyak-banyaknya dirusak, kemudian nanti menyebabkan kerusakan, lisis pada pecah sel darah merahnya, terakhirnya diikuti oleh pipis yang berdarah. Nah sekarang faktanya tidak hanya pipis berdarah, tetapi ternyata kadang pada sapi betina itu diikuti beraknya pun bercampur darah. Jadi dari lubang rektum dia keluar feses berdarah, dari bawahnya pipisnya pun berdarah. Nah ini pada sapi jantan lebih dominan di pipis yang berdarah sahabat semua. Nah ini adalah parasit darah. Di beberapa seminar-seminar beberapa minggu lalu, seminar juga terkait dengan parasit darah ini, yang intinya kejadiannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini cukup meningkat. Dari saya sebelum kuliah itu ada 2021 itu sudah banyak kejadiannya di Lampung, kemudian 2022, 2023 sampai sekarang ini meningkat terus setiap tahun. Artinya apa? Ini adalah alarm sebenarnya sahabat semua, alarm bahwa kita sudah mulai darurat tentang penyakit ini, tentang penyakit parasit darah ini, gitu, seperti itu. Dan dulu saya awal-awalnya menyampaikan bahwa parasit darah ini, babesiosis ataupun satu lagi teleriosis, teleria, ini kalau dulu saya menyampaikan bahwa ini ditularkan melalui vektor, itu caplak, dongau, ataupun lalat, seperti itu. Di sapi, ada yang sapi yang sakit, kemudian sudah mulai terjadi lisis sel darah merahnya, kemudian ada caplak atau tungau ataupun lalat yang menghisap darahnya, kemudian dia nempel di sapi lain akan tertular seperti itu. Nah sekarang faktanya tidak harus ada parasit, tidak harus ada tadi vektor-vektor penular. Disebutnya tick-borne disease, ini dulu disebut tick-borne disease karena memang penyakit yang ditularkan melalui vektor. Jadi vektor ini hanya sebagai penular, baik lalat, caplak, atau tungau, seperti itu semuanya. Nah sekarang saya beberapa waktu ini saya melihat tidak harus ada
tidak harus ada faktornya yang menularkan. Kita lihat ada kasus, ya lihat ternyata nggak ada tongaunya, nggak ada saplaknya, mungkin lalat ya yang mungkin nggak bisa dikendalikan, salah satunya lalat. Karena penularannya begitu cepat. Nah, ini menjadi berbahaya. Nah, angka kesembuhannya kalau sapi-sapi jantan begitu terdiagnosa, ketahuan mulai pipis darah, ditangani dengan baik, tingkat kesembuhannya cukup tinggi, cukup bagus. Tapi kalau dibiarkan sudah pipis darah, tidak segera laporan atau penanganannya yang tidak tepat, ini juga fatalitasnya cukup tinggi. Berbeda dengan yang betina, betina ini biasanya angka fatalitinya agak lebih tinggi daripada yang jantan sama semua. Ini terjadi di beberapa kasus sapi perah, kemudian sapi potong juga untuk yang betina-betina ini. Tadi gejalanya awal tidak harus demam, tapi tidak mau makan seperti itu. Banyak kejadian yang semacamnya. Di beberapa waktu terakhir ini saya nangani sendiri, ada di Boyolali ada beberapa kasus, kemudian ini diinformasi juga di beberapa teman dari yang praktek di lapangan, kemudian ada di Jawa Timur, saya dapat kiriman beberapa video, tadi pagi saya mendapatkan beberapa kiriman gambar juga dari Jawa Barat, artinya sudah cukup meluas. Ini menjadi bom waktu, harus menjadi kewaspadaan tersendiri. Kalau di Jawa Barat juga beberapa terkonfirmasi bahwa memang sapi-sapi baru datang yang berasal dari pasar-pasar di Jawa Tengah, di Jawa Timur seperti itu. Ini harus menjadi kewaspadaan bersama sapi. Memang harusnya pemerintah ataupun kita semuanya, ASN yang memang ditugaskan di dinas yang membidangi tentang kesehatan hewan, itu sudah harus mempunyai care. Deteksi dini menjadi penting, ya salah satunya sebenarnya simpel. Pengujiannya atau diagnosanya salah satunya untuk memastikan bahwa itu parasit darah apa bukan, ya salah satunya dengan melakukan ulas darah. Kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan GMSA. Itu tidak butuh waktu yang cukup lama sebenarnya. Hanya kita mengambil darah, kemudian bisa langsung dibuat ulas itu dari vena ekor ataupun vena jugularis atau hanya vena auricula di telinga, diteteskan aja di gelas light, kemudian kita buat ulas, kemudian kita biarkan ulasnya, kemudian nanti sampai kering, kita fiksasi dengan metanol 100%, kita biarkan sebenarnya sampai kering ya 3 menit 5 menit seperti itu, baru kita warnai dengan GMSA. Setelah GMSA kita lakukan beberapa menit, kemudian kita lakukan pencucian, kemudian kering kita amati di bawah mikroskop. Nah, itu dan banyak kalau kita lihat tutorial tentang pewarnaan GMSA, itu simple banget, hanya kita syaratnya harus punya metanol dan juga pewarna GMSA yang bisa kita beli juga, seperti itu sahabat teman. Jadi kalau diaktifkan untuk puskesmas, kemudian tidak harus balai veteriner, tidak harus balai veteriner. Yang memang ada kasus mulai ada gejala demam, mulai ada gejala sakit, tidak mau makan, seperti itu kita coba ambil sampel darahnya, atau mungkin kita ambil faktornya. Itu. Nah, cara penanganannya semuanya tadi tidak mungkin harus benar-benar kita pahami. Kalau memang gejala awal seperti itu ternyata dicek. Contoh kalau memang ada nanti yang surveillance lapangan, begitu ada kasus seperti itu dicek hampir rata-rata adalah parasit darah, ya mungkin ketika ada gejala seperti itu harus langsung diberikan obat-obat parasit darah. Apa obat-obatnya? Ya monggo ditulis apa saja. Ada yang memang sudah terkenal atau yang isinya imidocap. Nah, ini kelemahannya imidocap ini mahal banget, masih mahal gitu. Canggung satu botol itu mungkin hampir 250 ribu dan segala macamnya. Nah, saya malah terbiasa menggunakan trimethoprim sulfa. Kita berikan trimethoprim sulfa beberapa hari, kemudian terjadi perbaikan. Nah, ini sahabat semuanya. Jadi diagnosa kemudian penanganannya jangan sampai salah, karena beberapa kalau hanya menggunakan mungkin antibiotik yang biasa, ini tidak menunjukkan kesembuhan. Padahal begitu tidak menunjukkan tidak ada efek obat untuk parasit darahnya sendiri, ini akan bertambah parah dan berujung pada kematian. Jadi itu monggo milih obat-obatan yang memang tepat. Kalau saya lebih senang trimethoprim sulfa, kalau memang
bisa membeli imidocard yang isinya imidocard itu ya monggo. Akan untuk telireosis itu teleria selain uvarquon itu kita bisa pakai imidocard yang dikombinasi dengan oxytetracycline. Ya, sama semuanya seperti itu. Tetapi yang jauh lebih penting adalah deteksi dini. Sebenarnya harus kita menghitung prevalensi penyakit yang ini. Kemudian apakah terkait dengan musiman, musim kering atau musim hujan, seperti itu harus kita petakan supaya tahun depan kita sudah harus bisa mengatasi sendiri. Nah, setelah mungkin parasi darahnya kita matikan, nanti ada perbaikan regenerasi sel-sel darah merah dalam sapi sendiri. Ya, terutama memang harus kita juga berantas vektornya. Jadi penyemprotan vektor lalat, kemudian tungau, caplak seperti itu harus penting juga. Identifikasi awal, kemudian pengendalian vektornya. Banyak insektisida yang memang yang diperbolehkan aman untuk mengatasi caplaknya. Jadi parasi darahnya diatasi, kemudian caplaknya vektornya sudah harus diatasi. Itu syaratnya. Itu sahabat semuanya. Monggo untuk lebih paham, karena semakin ke depan ternyata tantangan peternak semakin banyak. Jadi kita sebagai petugas peternakan, petugas kesehatan hewan harus bisa memberikan solusi-solusi benar-benar respon cepat itu penting karena memang beberapa penyakit memiliki masa inkubasi yang cepat dan fatalitas yang cukup tinggi. Salah satunya adalah penyakit parasi darah ini disebabkan karena babesiosis ataupun teliarosis. Jadi itu sahabat semuanya sebagai informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bantu peternak untuk mencapai keberhasilan dalam peternakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.